Awak waras larang regane, yen lara larang ragate. Njaga awak wajib ukume minangka titahing Gusti supaya urip bisa lestari. Raga diragati, jiwa diregani. Luwih becik njaga katimbang mertamba. Olah jiwa, olah raga dadi solusi. Rahayu, rahayu, rahayu. Para penispo, para senior, para pelaku spiritual, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kalau kita bicara masalah Pandawa 5, Pandhawa 5. Pandhawa 5 itu terdiri dari Yudhistira atau Puntadewa, kemudian Werkudara atau Bima, kemudian Arjuna atau Janaka, kemudian yang kembar Nangkula sama Sadewa. Ya, kita maknai bahwa ini suatu filosofi yang luar biasa. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Hidup, kita masih berkesempatan untuk bertemu karena rahmat dan sejahteranya. Ya, nanti podcast kali ini bagi yang sudah sehat supaya mendapatkan kesaktian dari Pandhawa 5. Ya, kesaktian itu sebenarnya pada satu hakikat yang sangat luar biasa. Oke, langsung nanti kita sambil ngobrol, saya jelaskan, langsung kita berdoa, ya. Tangan di dada kita rasakan, udah terasa mengalir, ya. Ini bisa sampai kemana-mana, tidak usah diarahkan, energi akan mencari sendiri organ-organ yang sangat membutuhkan O2. Oke, langsung tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kita rasakan lagi, ya, energi yang mengalir ke dalam tubuh. Kalau energinya makin optimal,
maksimal, makin banyak, itu otomatis imun kita, kekebalan tubuh itu akan naik. Jadi pada dasarnya yang kita makan, yang kita minum itu suplai untuk darah. Kemudian untuk oksigen, ya, ini adalah BBM-nya, ini untuk saraf. Saraf-saraf itu ada di pembuluh darah. Tadi saya sampaikan di depan bahwa Pandawa 5 itu unsur pertama yang paling penting adalah Yudhistira, ya, atau Puntadewa. Puntadewa itu adalah hidung. Hidung ini akan narik nafas, mengeluarkan nafas oleh paru-paru. Ini adalah yang pertama. Begitu ini macet, selesai kita mati. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kekuatan kedua, ini Bimo atau Werkudara. Ini dari pendengaran. Ya, pendengaran. Ini kepekaan kita mendengar. Ini Bimo atau Werkudara. Kemudian yang ketiga, mata, ini adalah Arjuna atau Janaka. Kemudian akibat apa yang kita hirup, daya penciuman kita, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, ya, itu mengakibatkan dua. Satu itu adalah nangkula, mulut. Kemudian sadewa itu aurat. Jadi kembaran antara nangkula dan sadewa itu akibat dari apa yang kita hirup, daya penciuman kita, apa yang kita dengar, dan apa yang kita lihat. Misalkan begini, wah, ini aroma, ya, aroma wangi. Ya, ini jarak sekian aja bisa terdeteksi. Kemudian, wah, kita mendengar sesuatu yang yang baik, kita nanti balasannya, nangkulanya ini nanti juga ngomongnya baik. Kalau kita mendengarnya jelek, kalau ini tidak terkontrol, ya ngomongnya nanti jelek. Mata juga demikian. Oh, tetangga beli ini kalau kita syirik nanti mulutnya juga jelek. Jadi kemudian, oh, itu ada orang yang tampan, ya, ada orang yang cantik, ya, itu menimbulkan gejolak nafsu itu di aurat. Jadi cara membersihkannya ayo kita lakukan supaya kita terhindar apa yang kita cium bau, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, supaya mulut ini keluar dengan sesuatu yang baik, kemudian bisa menahan dan menjaga aurat kita. Nah ini, ya, inilah Puntadewa. Kalau di cerita wayang, Pandawa 5 itu memperistri Dewi Drupadi. Tidak memperistri secara fisik, tetapi apabila bisa mengendalikan hidung Puntadewa, Yudhistira, bisa mengendalikan apa yang kita dengar, Bima atau Werkudara, bisa mengendalikan Arjuna atau Janaka, kemudian bisa mengendalikan
mulut kita bisa mengendalikan dan menjaga aurat kita, kita dapat drupadi, sesuatu yang cantik sekali. Inilah sebenarnya drupadi, ini bukan seorang poliandri, tapi bisa menguasai indera kita dari hal-hal yang tidak baik. Nah, inilah Pandhawa 5. Ya, sekarang kalau kita sudah tidak ada rasa sakit segala macam itu, ayo kita lakukan. Ya, cukup 5 kali tarik nafas lewat hidung, tahan di perut, buang lewat mulut 5 kali. Ini Yudhistira. Siap? Mulai tarik nafas pelan-pelan. Tahan. Buang. Tarik nafas, buang mulut. Nah, ini Yudhistira buangnya lewat Nangkula. 2. Tahan, buang. 3. Tahan, buang. 4. Tahan, buang. 5. Tahan, buang. Ya, Yudhistira, Puntadewa, hidung. Dalam bermeditasi, apabila sendiri, ini nanti juga godaannya ada. Wah, ini aroma kembang kantil misalkan. Wah, ini ada yang datang, sudah ada aromanya. Ini lulur kita datang, jangan tertipu itu. Oke, ya. Ini juga bisa menipu. Nah, yang perasaan-perasaan ketemu ini aromanya ini harus dihilangkan. Tidak ada aroma apapun. Menuju Tuhan, Tuhan tidak berbau apapun.
tidak bisa dibagikan, tidak bisa dibayangkan. Oke, kemudian ini godaannya ya, tidak terpaku oleh aroma apapun. Oke, kemudian, nah ini ya, ayo kita lakukan 17 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ini pembersihan telinga. Nah, ini lambangnya Bima atau Werkudara. Nanti di meditasi, dapat bisikan. Ini bisikan dari eyang ini, misalkan. Ini dari Prabu ini, ya. Ini dari Ratu ini. Itu harus diabaikan. Ya. Jadi petunjuk Tuhan yang paling utama itu sudah pada perilaku. Ini semua itu hanya proses. Ya, perilaku kita nanti terakhirnya bagaimana itu. Yang kita hindari adalah syirik dan musyrik. Menduakan Tuhan dan meyakini selain Tuhan. Nah, ini ya, ini Bimo. Ya, kemudian mata. Ya, mata ini juga Arjuna atau Janaka. Kalau di tengah-tengah ini, ya, ini ada mata ketiga di tengah-tengah ini. Ketika kita tertutup matanya, kita kadang bisa melihat, melihat sesuatu. Ya silahkan aja, itu nggak bisa dipungkiri. Ya, tapi harus jeli. Harus jeli artinya melihat sesuatu itu hanya proses. Nanti kalau sudah sampai ke atas, seperti kita ini di bawah ini. Saya melihat kipas angin, saya lihat TV, saya lihat lemari. Nanti ke atas kita lihat genteng, kita lihat pohon yang di atas. Naik lagi kita lihat gunung. Ya. Naik lagi kita melihat awan. Kemudian di atas awan kita sudah nggak melihat apa-apa. Itu. Jadi semakin ke atas itu semakin tidak ada apa-apa. Jadi kalau misalkan sekarang ngelihat, jangan jadikan patokan. Itu bisa sebuah godaan. Nanti kita nggak akan melihat apa-apa. Karena kita bertemu, terkoneksi dengan Tuhan, Tuhan tidak berupa apapun. Tuhan tidak menjelma dalam bentuk apapun. Ya. Oke, yuk kita tarik napas, merem, kemudian buka, mengeluarkan napas, keluar, melek. Ini, oke, agak dekat supaya, ya.
17 kali. Siap? Saya menghitung pakai jari, tidak saya ucapkan. Yuk kita bersama-sama. Yuk. Sepuluh, 15, 17. Oke, wah ini terang. Ya, kemudian tangan kita juga basah. Ya, jadi mata, telinga, mulut, hidung, ya. Jadi akibat dari penciuman kemudian masuk itu juga mengakibatkan nangkula dan sadewa. Akibat kita mendengar, ya, itu mengakibatkan nangkula dan sadewa. Akibat kita melihat mengakibatkan nangkula dan sadewa, mulut dan aurat. Apalagi ketika ini berbarengan, kita mencium aroma, mendengar sesuatu, melihat sesuatu, ini godaan mulut luar biasa, godaan aurat luar biasa. Untuk itu, supaya dapat Dewi Drupadi, kita harus mencium dengan kendali, mendengar dengan kendali, artinya disaring, melihat dengan kendali, supaya yang kita hasilkan adalah mulut, suara komentar yang baik. Suara komentar yang baik bisa mengendalikan hawa nafsu. Ya, ini kalau teman-teman semua sudah tidak sering-sering ini dilakukan tadi. Ini saya gobios ini. Oke, kita akhiri. Ya, kembali lagi. Nah, kita rasakan lagi. Kalau sudah terkoneksi, begitu kita berdoa, ya, yang utama itu harus terasa dulu. Magnetnya terasa dulu, setrumnya terasa dulu. Ya, jadi ini akan nyampe. Kalau hambar, ya siapa yang akan mendengar? Oke, sudah terasa. Yuk kita berdoa. Sekali lagi, doa jangan yang sifatnya egois untuk diri sendiri, untuk keluarga atau untuk golongan, tapi untuk semua, untuk alam semesta dan isinya. Oke, kita mulai. Ya Tuhan yang Maha Hidup, limpahkanlah rahmat dan sejahtera kepada kami dan yang mendengar ini beserta keluarganya. Ya Tuhan yang Maha Hidup, limpahkanlah rahmat dan sejahtera
kepada orang tua kami, saudara kami, terah kami, dan leluhur kami. Ya Tuhan yang Maha Hidup, limpahkanlah rahmat dan sejahtera kepada seluruh leluhur yang ada di Nusantara, para pahlawan bangsa dan para pejuang bangsa. Ya Tuhan yang Maha Hidup, limpahkanlah rahmat dan sejahtera kepada semua pemimpin yang ada di pusat maupun di daerah, para tokoh-tokoh masyarakat, para aktivis, para pemuka agama, yang semua ingin mewujudkan cita-cita leluhur yang sampai saat sekarang ini belum terwujud semua. Ya Tuhan yang Maha Hidup, limpahkanlah rahmat dan sejahtera kepada perjalanan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Tuhan yang Maha Hidup, Engkaulah sumber dari segala yang hidup, dan Engkaulah di atas sumber dari segala yang hidup. Ya Tuhan yang Maha Hidup, Engkaulah yang berkuasa, sedangkan kami tidak berkuasa. Untuk itu kami serahkan semua hanya kepadamu. Ya Tuhan yang Maha Hidup, limpahkanlah rahmat dan sejahtera untuk alam semesta beserta isinya. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu. Sampai ketemu di episode berikutnya.